Ini adalah sebuah legenda mengisahkan tentang keberadaan pasar gaib, sebuah tempat tersembunyi yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki keberanian dan takdir tertentu. Konon, pasar ini bukanlah pasar biasa. Di dalamnya, manusia dan makhluk halus berdagang dalam transaksi yang melibatkan lebih dari sekadar harta benda. Jiwa, takdir, bahkan nyawa bisa menjadi mata uang yang dipertaruhkan. Jaka, seorang pemuda pemberani, terseret ke dalam pusaran misteri ketika tanpa sengaja menemukan jalan menuju pasar terlarang ini. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil, tersebar kisah tentang sebuah pasar yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Pasar ini konon hanya muncul pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama bersinar dengan cahaya keemasan. Mereka yang tanpa sengaja memasuki batas pasar ini akan mendapati diri mereka berada di tengah keramaian yang tak biasa, di mana suara-suara asing berbaur dengan wewangian aneh yang menguar dari sudut-sudut pasar. Masyarakat setempat meyakini bahwa pasar ini bukanlah pasar biasa, melainkan tempat perdagangan antara manusia dan makhluk dari alam lain. Banyak yang mengatakan bahwa di dalamnya, harta karun berlimpah, namun hanya mereka yang memahami aturan pasar yang bisa keluar dengan selamat. Jika ada satu kesalahan saja, seseorang bisa terjebak selamanya dalam dimensi gaib yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Seorang pemuda bernama Jaka adalah salah satu yang penasaran akan kebenaran kisah ini. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari kakeknya tentang pasar tersebut, tetapi tak pernah ada satupun orang yang dapat membuktikan keberadaannya secara nyata. Suatu malam, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Jaka memutuskan untuk mencari pasar tersebut dengan tekad bulat. Bermodalkan lentera minyak dan segenggam garam, ia berjalan melewati hutan kecil yang disebut-sebut sebagai gerbang menuju pasar gaib. Setiap langkahnya disertai dengan suara-suara aneh dari dedaunan yang berbisik, seolah memberi peringatan agar ia berbalik arah. Namun, rasa ingin tahunya jauh lebih kuat daripada ketakutan yang menyelimutinya. Langit tampak semakin gelap, dan udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Ketika ia melangkah lebih jauh, bau dupa bercampur kemenyan mulai menguar, membuatnya yakin bahwa ia sudah dekat dengan sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, suasana di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di tengah hutan, melainkan di antara barisan lapak-lapak pedagang yang menjual benda-benda aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Matanya membulat saat menyadari bahwa ia telah menemukan pasar gaib yang selama ini hanya menjadi cerita turun-temurun. Para pedagangnya bukan manusia biasa. Ada yang bertubuh tinggi menjulang dengan mata bersinar merah, ada pula yang memiliki tangan bersisik seperti ular. Meski tubuhnya mulai gemetar, Jaka tidak ingin menunjukkan ketakutan. Ia tahu, menurut kisah yang pernah ia dengar, jika seseorang ketahuan takut, maka makhluk-makhluk ini akan menganggapnya sebagai mangsa. Dari kejauhan, terdengar suara-suara aneh seperti nyanyian yang tak beraturan, menggema dari salah satu sudut pasar. Jaka mencoba berjalan dengan tenang, berusaha tidak menarik perhatian, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa semua mata kini tertuju padanya, seolah-olah para penghuni pasar menyadari kehadiran manusia di tempat mereka. Langkahnya terhenti di depan sebuah lapak yang penuh dengan botol-botol kaca berisi cahaya berkilauan. Seorang wanita tua dengan mata berwarna emas tersenyum padanya dan berkata, "Kau bukan dari sini, bukan? Apa yang kau cari di tempat ini?" Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Jaka berdiri. Jaka menelan ludah, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Aku hanya ingin melihat," katanya dengan hati-hati. Wanita itu tertawa kecil, lalu mengambil salah satu botol dan mengocoknya. Di dalamnya, cahaya biru berputar-putar, seakan hidup. "Ini adalah jiwa yang pernah menjual dirinya di sini," katanya, suaranya berubah dingin. "Jika kau ingin tinggal, kau bisa menukar jiwamu juga." Jaka merinding. Ia sadar bahwa ia telah memasuki dunia yang berbahaya, dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Ia harus segera mencari cara untuk keluar sebelum dirinya terperangkap selamanya dalam misteri pasar gaib ini. Jaka menatap botol yang dipegang wanita tua itu dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan. Cahaya biru di dalamnya tampak berputar-putar, seolah memiliki kesadaran sendiri, berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Wanita itu menatapnya dengan senyum tipis, seakan menunggu reaksi dari pemuda yang jelas-jelas bukan bagian dari dunia mereka. Jaka berusaha menahan rasa takutnya, mengingat apa yang pernah ia dengar dari cerita kakeknya. Di pasar gaib,
tidak boleh menunjukkan ketidaktahuan, apalagi ketakutan. Ia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kini, ia mulai memperhatikan betapa anehnya barang-barang yang dijual di tempat ini. Selain botol-botol berisi cahaya aneh, ada juga karung-karung kecil yang bergerak seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Di sudut lain, seorang pria dengan wajah setengah tengkorak sedang menimbang sesuatu yang tampak seperti bayangan hitam pekat, lalu memasukkannya ke dalam kantong kain yang terbuat dari jaring laba-laba raksasa. Jaka merasa tenggorokannya kering. Ia semakin yakin bahwa tempat ini bukan sekadar pasar biasa, melainkan sebuah tempat di mana makhluk-makhluk dunia lain memperdagangkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar emas atau perhiasan. Ia menyadari bahwa ada hal-hal yang dipertukarkan di sini yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia, atau bahkan tidak seharusnya ada di dunia manusia. Wanita tua di depannya masih menatapnya lekat-lekat, seolah menunggu jawaban. "Apa kau ingin menukarkan sesuatu?" tanyanya. Suaranya terdengar menggoda. "Aku bisa memberimu sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya." Ia lalu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah cermin kecil muncul di udara. Saat Jaka menatap ke dalamnya, ia terkejut melihat bayangannya sendiri yang tampak lebih tua, lebih bijaksana, namun juga lebih dingin dan tanpa emosi. "Ini adalah versi dirimu yang telah menerima kekuatan dari pasar ini," lanjut wanita itu. "Kau bisa menjadi seseorang yang berbeda, lebih kuat, lebih cerdas. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar." Jaka merinding. Ia mengerti maksud wanita itu. Tidak ada sesuatu yang gratis di tempat ini. Jika ia menerima tawaran itu, maka sesuatu yang berharga darinya pasti akan diambil sebagai gantinya. Ia menggeleng pelan. "Aku hanya ingin melihat-lihat," katanya, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Wanita itu tertawa kecil, lalu menghilangkan cermin itu dengan satu gerakan tangannya. "Sayang sekali," ujarnya. "Tapi ingat, di pasar ini, pengunjung tidak boleh pergi tanpa membawa sesuatu atau meninggalkan sesuatu." Jaka menelan ludah. Itu berarti ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia harus menemukan sesuatu yang bisa ia perdagangkan, agar bisa keluar dari sini dengan selamat. Tapi apa yang bisa ia tukarkan tanpa harus kehilangan sesuatu yang berharga? Ia tidak membawa banyak barang, hanya lentera minyak dan sedikit garam di kantongnya. Jelas, itu tidak akan cukup untuk memenuhi aturan pasar ini. Langkahnya menjadi semakin berat saat ia berjalan menjauh dari lapak wanita tua itu. Matanya menyapu sekeliling, mencari sesuatu yang bisa membantunya keluar dari tempat ini. Ia melihat seorang pria berpakaian serba hitam sedang menatapnya dari kejauhan. Pria itu memiliki mata yang aneh, berwarna ungu gelap, seperti dua lubang tanpa dasar. Jaka mencoba menghindari tatapan pria itu, tapi tiba-tiba pria tersebut bergerak mendekatinya dengan langkah yang tidak bersuara. "Kau bukan bagian dari pasar ini," katanya tanpa ekspresi. "Dan itu artinya kau dalam bahaya." Jaka terkejut, tetapi tidak berani langsung menjawab. Pria itu menatapnya lebih dalam, lalu melanjutkan, "Jika kau tidak menemukan sesuatu untuk diperdagangkan, mereka akan memilih sendiri apa yang harus mereka ambil darimu." Jantung Jaka berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang dimaksud pria itu, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar sebelum terlambat. Jaka merasakan udara di sekelilingnya semakin menekan. Kata-kata pria bermata ungu tadi masih terngiang di benaknya, memperjelas kenyataan yang selama ini tidak ia sadari. Ia telah melangkah ke dalam dunia yang aturannya tidak bisa dilanggar. Jika ia tidak menemukan sesuatu untuk diperdagangkan, maka makhluk-makhluk di pasar ini yang akan menentukan apa yang akan diambil darinya. Dan kemungkinan besar, yang mereka inginkan bukanlah sekadar benda biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Jiwanya, ingatannya, atau bahkan keberadaannya sebagai manusia. Dengan langkah cepat, Jaka menjauh dari pria bermata ungu itu, meski ia tahu bahwa melarikan diri bukanlah pilihan yang masuk akal. Setiap sudut pasar dipenuhi dengan makhluk-makhluk aneh yang memerhatikannya, sebagian dengan tatapan penuh selidik, sebagian lainnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seakan menilai apakah dirinya cukup berharga untuk diperjualbelikan. Ia merasa seperti seekor rusa yang tersesat di tengah kawanan pemangsa, menunggu saat yang tepat untuk diterkam. Di sepanjang jalanan pasar yang remang-remang itu, Jaka melihat berbagai macam transaksi yang membuatnya semakin ngeri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti manusia sedang menukar sesuatu dengan seorang pedagang berjubah hitam.
Lelaki itu menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna keemasan, yang seketika membuat Jaka bergidik ngeri. Ia ingat cerita kakeknya tentang esensi kehidupan, sesuatu yang hanya bisa diambil dengan pengorbanan yang besar. Di lapak lainnya, seorang makhluk yang tubuhnya diselimuti asap hitam menawar seorang anak kecil yang tampak kebingungan. Anak itu tidak berbicara, hanya menatap kosong, seolah pikirannya telah terlepas dari tubuhnya. Jaka menggertakkan giginya. Kini ia semakin yakin bahwa pasar ini bukan sekadar tempat perdagangan barang-barang aneh, tetapi juga tempat di mana jiwa dan kehidupan manusia menjadi komoditas utama. Ia mencoba mengingat kembali semua cerita yang pernah ia dengar tentang pasar gaib ini. Dalam beberapa legenda, dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk keluar dengan selamat adalah dengan menawarkan sesuatu yang memiliki nilai bagi para pedagang, tetapi tanpa mengorbankan bagian dari dirinya sendiri. Namun, apa yang bisa ia tawarkan? Ia tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu sihir, dan tidak memiliki kekuatan istimewa yang bisa ditukar dengan kebebasannya. Jaka merogoh kantongnya, menemukan garam yang ia bawa. Ia teringat bahwa dalam banyak kepercayaan, garam sering digunakan sebagai penangkal kekuatan gaib. Namun, apakah itu cukup untuk membuatnya lolos dari tempat ini? Dengan hati-hati, ia menuangkan sedikit garam ke telapak tangannya dan mencoba menaburkannya ke tanah. Sejenak, tidak ada yang terjadi. Namun, beberapa pedagang di sekitarnya langsung menoleh dengan ekspresi marah. Salah satu dari mereka, seorang makhluk tinggi berjubah merah dengan tangan berbentuk cakar, mendesis dengan suara yang mengerikan. "Berani sekali kau membawa garam ke pasar ini," katanya dengan nada penuh ancaman. Jaka mundur selangkah, menyadari kesalahannya. Garam mungkin bisa mengusir makhluk halus dalam dunia manusia, tetapi di tempat ini, itu dianggap sebagai ancaman. Ia baru saja menarik perhatian lebih banyak makhluk daripada yang seharusnya. Ia harus segera menemukan cara lain sebelum mereka memutuskan untuk menghukumnya karena membawa sesuatu yang terlarang. Dalam kepanikan yang mulai menyelimuti pikirannya, Jaka melihat sosok pria bermata ungu itu masih berdiri di kejauhan, mengawasinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Apakah pria itu musuh atau justru satu-satunya sekutu yang bisa ia andalkan? Dengan tidak banyak pilihan yang tersisa, Jaka mengambil napas dalam-dalam dan mulai melangkah ke arah pria itu, berharap bahwa ia bisa menemukan cara untuk keluar dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia sempat mendekat, suara lonceng bergema di seluruh pasar, menandakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang membuat semua makhluk di sana berhenti sejenak, menoleh ke arah tengah pasar dengan ekspresi penuh harap. Jaka merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya lebih dalam ke dalam pasar. Ia sadar bahwa ia tidak bisa berdiam diri lebih lama. Waktunya hampir habis. Suara lonceng itu menggema di seluruh pasar gaib, membuat semua makhluk di dalamnya terdiam sejenak. Bunyi dentangnya begitu dalam dan bergema, seolah berasal dari tempat yang jauh di luar dimensi manusia. Jaka merasakan bulu kuduknya meremang ketika melihat bagaimana reaksi para pedagang dan pengunjung pasar. Beberapa dari mereka menundukkan kepala dengan hormat, sementara yang lain mematung dengan ketegangan yang jelas terlihat. Sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengubah nasibnya di tempat ini. Tiba-tiba, kerumunan di tengah pasar mulai bergerak, membuka jalan bagi sesuatu yang tampaknya lebih berkuasa dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dari balik kegelapan lorong pasar, muncullah sosok tinggi dengan mantel hitam yang panjang menjuntai, wajahnya tersembunyi di balik bayangan tudungnya. Setiap langkahnya terdengar seperti gema di dalam kepalanya, seakan tanah di bawahnya tidak benar-benar nyata. Sosok itu membawa tongkat panjang berukir simbol-simbol kuno yang tampak berkilauan samar di bawah cahaya remang pasar. Jaka mundur setengah langkah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu siapa sosok itu, tetapi jelas bahwa kehadirannya membawa aura yang menekan. Seakan-akan udara di sekitarnya mengental, memerangkap semua yang ada di dalamnya. Ketika makhluk berjubah hitam itu berhenti di tengah pasar, lonceng itu berdentang sekali lagi, lebih pelan tetapi jauh lebih menggetarkan. Suara itu menggema dalam kepala Jaka, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Pasar telah menilai. Suara sosok itu menggema, terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh. Hari ini, ada yang datang tanpa membawa persembahan. Jaka merasakan tatapan puluhan makhluk di pasar tertuju padanya. Ia bisa merasakan aura ketidaksukaan, kegelisahan, bahkan rasa lapar dari beberapa di antara mereka. Kini,
Ia tahu bahwa suara itu berbicara tentang dirinya. Ia adalah orang yang datang tanpa sesuatu untuk diperdagangkan. Dan dalam aturan pasar gaib, itu adalah kesalahan yang fatal. Sosok berjubah hitam mengangkat tongkatnya, mengarahkannya ke Jaka. Hukuman harus ditegakkan, katanya tanpa emosi. Tidak ada yang bisa datang ke sini tanpa membayar harga. Jaka merasakan tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mulai mencengkeramnya. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya seolah tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sekilas, ia melihat pria bermata ungu itu masih berdiri di kejauhan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Apakah pria itu akan menolongnya? Ataukah ia hanya seorang penonton yang menunggu kejatuhannya? Namun, sebelum hukuman itu bisa jatuh sepenuhnya, sebuah suara lain terdengar, lebih ringan tetapi penuh otoritas. "Tunggu," ujar suara itu, dan seketika semua makhluk di pasar menoleh. Dari kerumunan, seorang perempuan muncul, mengenakan kain panjang berwarna perak dengan sulaman yang berkilau seperti bintang. Wajahnya tidak seperti makhluk lain di pasar ini. Ia tampak seperti manusia, tetapi dengan mata yang memancarkan cahaya lembut yang aneh. "Dia belum ditimbang," lanjut perempuan itu, berjalan dengan tenang mendekati Jaka. "Tidak semua yang datang ke pasar ini harus membawa benda sebagai persembahan. Kadang, ada yang datang dengan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa." Jaka menatap perempuan itu dengan penuh kebingungan, tetapi ia tidak berani berbicara. Sosok berjubah hitam itu tampaknya mempertimbangkan kata-katanya, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Maka biarkan dia ditimbang," katanya. "Dan kita akan lihat apakah ia memiliki sesuatu yang cukup berharga untuk membayar keberadaannya di sini." Jaka menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang dimaksud perempuan itu, tetapi ia sadar bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Ia hanya bisa berharap bahwa sesuatu dalam dirinya benar-benar bernilai di mata para makhluk pasar gaib, atau ia akan menjadi bagian dari perdagangan mereka, dengan cara yang tidak ia inginkan. Jaka berdiri kaku di tengah pasar gaib, dikelilingi tatapan penuh rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan dari para penghuni tempat itu. Sosok berjubah hitam yang sebelumnya mengumumkan hukuman kini mengangkat tongkatnya tinggi ke udara, dan seketika, sebuah timbangan raksasa muncul dari kegelapan. Timbangan itu melayang di udara, terbuat dari logam hitam berkilauan dengan ornamen rumit yang tampak bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Udara di sekitar Jaka semakin berat, seolah dipenuhi oleh energi tak kasat mata yang menekan tubuhnya dari segala arah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi nalurinya mengatakan bahwa timbangan itu bukanlah benda biasa. Perempuan bergaun perak yang sebelumnya menyelamatkannya melangkah maju, matanya memancarkan sinar lembut namun penuh kewibawaan. "Pasar akan menilai jiwamu," katanya lirih, tetapi kata-katanya menggema seakan langsung menyusup ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, tubuh Jaka terasa ringan. Ia merasakan sesuatu yang tak terlihat menariknya ke atas, membawanya ke salah satu sisi timbangan yang kini terbuka seperti wadah kosong. Ia mencoba melawan, tetapi tak ada gunanya. Ia hanya bisa pasrah saat dirinya perlahan-lahan ditarik ke dalam wadah itu, sementara sisi timbangan lainnya tetap kosong. Sejenak, suasana menjadi hening, seolah seluruh pasar menahan napas menunggu hasilnya. Saat Jaka sepenuhnya berada di dalam wadah timbangan, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam dirinya, muncul cahaya redup berwarna biru kehijauan, berputar-putar di sekelilingnya seperti kabut bercahaya. Cahaya itu tampak bergerak sendiri, menyatu dengan timbangan seolah sedang diukur nilainya. Para makhluk gaib di pasar mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan tampak mundur dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sosok berjubah hitam memperhatikan proses itu dengan saksama, kemudian mengangkat satu tangannya, dan dalam sekejap, cahaya biru kehijauan itu berubah menjadi simbol-simbol kuno yang berpendar dalam udara. "Sebuah jiwa yang pernah bersentuhan dengan batas dua dunia," gumamnya. "Sebuah jiwa yang tidak sepenuhnya terikat pada dunia manusia." Jaka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Ia mencoba berpikir kembali. Apakah pernah mengalami sesuatu yang tidak biasa dalam hidupnya? Ia hanya seorang pemuda biasa, tanpa pengalaman yang berhubungan dengan dunia gaib. Namun, semakin ia mencoba mengingat, semakin samar batas antara ingatan masa kecilnya dan perasaan aneh yang kini menyelimuti pikirannya. Apakah mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini tersembunyi?
Sementara Jaka masih berusaha memahami situasinya, perempuan bergaun perak itu melangkah lebih dekat ke arah timbangan dan menatap sosok berjubah hitam. Dengan hasil ini, ia berhak atas satu kesempatan, katanya. Ia tidak boleh diadili sebagai penyusup, tetapi sebagai seseorang yang berhak mengetahui tujuan kedatangannya ke sini. Sosok berjubah hitam terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Maka biarkan ia memilih, katanya, sebelum menjentikan jarinya. Timbangan itu perlahan-lahan menghilang, membiarkan Jaka kembali berdiri di tanah pasar gaib. Tubuhnya terasa lemas, seolah sebagian energinya baru saja tersedot oleh proses itu. Pilihan apa yang harus aku buat? Tanya Jaka, suaranya bergetar sedikit. Perempuan bergaun perak tersenyum tipis. Kau bisa pergi sekarang, kembali ke duniamu tanpa membawa apapun. Atau, kau bisa tetap tinggal dan mencari tahu mengapa jiwamu memiliki jejak batas dua dunia. Tapi ketahuilah, jika kau memilih untuk tetap tinggal, kau mungkin tidak akan bisa kembali dengan mudah. Jaka terdiam, menatap sekeliling pasar yang kini terasa lebih misterius dari sebelumnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menuntunnya untuk tetap tinggal, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari pilihan itu? Jaka menatap mata perempuan bergaun perak itu dengan campuran perasaan bingung, takut, dan keingintahuan yang membuncah di dadanya. Pilihan yang diberikan kepadanya seolah menjadi persimpangan jalan yang akan menentukan nasibnya selamanya. Ia bisa kembali ke dunia manusia tanpa membawa ingatan apapun tentang tempat ini, atau tetap tinggal dan mengungkap rahasia yang mungkin telah lama tersembunyi dalam dirinya. Namun, semakin ia berpikir, semakin kuat perasaan aneh dalam hatinya, seolah-olah ia memang ditakdirkan untuk berada di sini, untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberadaannya sebagai manusia biasa. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, lalu menggenggam udara di hadapannya. Seketika, ruang di sekitar mereka berubah. Cahaya temaram yang sebelumnya hanya berasal dari lentera-lentera pasar kini, seolah tertelan dalam kabut keemasan yang muncul entah dari mana. Suara gemerisik kain terdengar di kejauhan, seakan ada sesuatu yang bergerak di balik tirai dimensi. Di depan mereka, perlahan-lahan terbentuk sebuah pintu besar, terbuat dari kayu hitam dengan ukiran makhluk-makhluk gaib yang tampak hidup. Setiap detail pahatan pada pintu itu tampak bergerak, seolah bercerita tentang perjalanan panjang yang tak seorang pun bisa mengerti sepenuhnya. Pintu ini tidak bisa dibuka oleh sembarang orang, ujar perempuan itu dengan nada tenang, tetapi ada ketegasan dalam suaranya. Ia hanya akan terbuka bagi mereka yang dipilih oleh takdir, bagi mereka yang memiliki keterikatan dengan dunia ini. Matanya menatap Jaka dalam-dalam, seakan ingin melihat sesuatu di balik jiwanya. Jika kau benar-benar ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, kau harus membuka pintu ini dengan tanganmu sendiri. Jaka menelan ludah. Tangannya terasa berat, tetapi ada dorongan tak terbendung dalam dirinya untuk menyentuh pintu itu. Ketika ujung jarinya menyentuh permukaan kayu yang dingin itu, seketika ia merasakan sengatan halus menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan rasa sakit, melainkan sebuah aliran energi yang asing namun akrab pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, pintu itu bergetar pelan, diikuti suara berderak yang bergema di seluruh pasar. Udara di sekelilingnya berubah menjadi lebih berat, penuh dengan tekanan yang seolah menguji keberaniannya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul di sekitar Jaka, memancarkan cahaya redup yang aneh. Bayangan itu berbentuk samar, namun ia bisa merasakan keberadaan mereka dengan jelas. Beberapa dari mereka tampak seperti manusia, sementara yang lain memiliki bentuk yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka bergerak mengelilinginya, berbisik dalam bahasa yang tidak bisa ia pahami, tetapi anehnya, suara-suara itu terasa familiar, seakan berasal dari masa lalu yang telah lama terkubur dalam ingatannya. Perempuan bergaun perak itu melangkah mundur, membiarkan Jaka menghadapi cobaan ini sendirian. Ini adalah ujian pertama, katanya dengan suara samar. Jika kau bisa melewatinya, maka kau akan menemukan jawaban yang kau cari. Jika tidak, maka kau akan terjebak dalam kegelapan selamanya. Jaka merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pintu biasa. Ada sesuatu yang mengawasi, menilai, dan menguji keberadaannya. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan keyakinan yang tersisa, ia mendorong pintu itu perlahan. Seketika, suara gemuruh menggema di udara,
dan cahaya menyilaukan melesat keluar dari celah pintu yang mulai terbuka. Saat pintu terbuka sepenuhnya, Jaka merasakan tarikan kuat yang menyedotnya masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Udara dingin menerpa wajahnya, dan tubuhnya terasa melayang tanpa kendali. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh kesunyian yang mencekam. Lalu, di tengah kegelapan itu, terdengar suara lain, bukan suara perempuan bergaun perak, bukan pula suara makhluk-makhluk pasar gaib. Suara itu dalam dan berwibawa, seolah berasal dari entitas yang telah ada sejak awal waktu. Selamat datang di takdirmu, wahai anak yang terhilang. Jaka jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tubuhnya melayang di antara bayangan yang berputar seperti pusaran tanpa pusat. Udara di sekelilingnya begitu dingin, seolah menyusup ke dalam tulang-tulangnya, membuatnya menggigil meskipun tidak ada angin yang berhembus. Dalam kegelapan itu, hanya ada satu hal yang menemani, suara. Suara dalam yang bergema di setiap sudut kehampaan, berbicara dalam nada misterius yang seakan berasal dari masa lalu yang tak pernah ia ingat. Kau telah membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup, wahai anak yang tersesat. Suara itu bergetar, membuat ruang di sekitarnya ikut berdenyut seperti makhluk hidup. Kini, kau harus menghadapi kenyataan yang telah lama disembunyikan darimu. Perlahan, kegelapan di sekitarnya mulai berubah. Bayangan-bayangan yang semula tanpa bentuk mulai mengeras, membentuk dinding-dinding batu yang kasar dan lembab. Lantai di bawah kakinya mulai terasa padat, dingin, dan berdebu. Aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang berusia ratusan, mungkin ribuan tahun. Di depannya, terbentang lorong panjang yang diterangi oleh nyala obor berwarna kebiruan. Jaka menatap sekelilingnya, mencoba memahami di mana ia berada. Lorong itu tampak seperti bagian dari sebuah reruntuhan kuno, dengan dinding yang dihiasi ukiran-ukiran aneh yang seakan bergerak setiap kali ia memalingkan wajahnya. Sosok-sosok yang terukir di sana tampak melingkar, menari, atau mungkin sedang menjalankan ritual yang tidak ia mengerti. Semakin ia melihat, semakin terasa seolah ukiran itu sedang memandang balik ke arahnya. Langkahnya bergema di antara dinding batu ketika ia mulai berjalan, mengikuti lorong yang seolah tak berujung. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi dorongan dalam dirinya membuatnya terus maju. Sesekali, suara bisikan terdengar dari kegelapan di sekelilingnya, bisikan yang tak berbentuk, tetapi terasa begitu akrab, seperti kenangan yang telah lama dilupakan. Kemudian, di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Sebuah cermin besar berdiri tegak, berbingkai emas yang dihiasi ukiran naga dan burung garuda yang saling melilit. Namun, bukan keindahan cermin itu yang membuatnya terpaku, melainkan bayangan yang ia lihat di dalamnya. Di dalam cermin, ia tidak melihat refleksi dirinya seperti biasa. Sebaliknya, ia melihat seorang pemuda yang mirip dengannya, tetapi dengan sorot mata yang berbeda, lebih tajam, lebih tua, dan dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkatakan. Pemuda itu mengenakan pakaian dari zaman yang berbeda, seakan berasal dari dunia yang telah lama berlalu. "Siapa kau?" tanya Jaka dengan suara serak, merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Pemuda dalam cermin itu menatapnya dengan ekspresi yang penuh duka. "Aku adalah dirimu yang telah dilupakan," jawabnya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. "Aku adalah bagian dari takdirmu yang telah lama tersembunyi di balik tabir dunia manusia." Jaka mundur selangkah, hatinya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Pemuda itu mengangkat tangannya, dan seketika, cermin itu berubah. Bayangan yang terpantul di dalamnya kini memperlihatkan pemandangan lain. Sebuah pasar yang sama seperti yang Jaka lihat sebelumnya, tetapi dengan satu perbedaan mencolok. Di dalam pasar itu, ada seorang anak kecil yang sedang berjalan di antara para pedagang dan makhluk-makhluk gaib. Anak itu tampak tidak asing bagi Jaka. Anak itu adalah dirinya sendiri. Jaka menatap cermin itu dengan mata melebar. Jantungnya berdebar kencang. Kenangan yang selama ini tersembunyi di dalam pikirannya mulai muncul perlahan, seperti lembaran-lembaran buku yang terbuka satu persatu. Ia mulai mengingat, pasar gaib ini bukan tempat yang baru baginya. Ia pernah berada di sini sebelumnya. Ia pernah menjadi bagian dari dunia ini. Namun, sebelum ia bisa memahami semuanya, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan cermin di depannya mulai retak. Bayangan pemuda itu menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya menghilang dalam pecahan kaca yang berhamburan di udara.
Lalu, dari balik cermin yang pecah, muncul sesuatu yang lain. Sesosok bayangan besar dengan mata merah menyala, berdiri di ambang lorong yang kini mulai runtuh. Kau tidak seharusnya mengingat. Suara itu menggelegar, memenuhi seluruh ruangan dengan getaran yang mengancam. Takdir ini bukan milikmu untuk diungkap. Jaka menelan ludah. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, ia harus siap menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Lorong batu di sekelilingnya mulai bergetar hebat, seolah hendak runtuh di bawah tekanan kekuatan yang tak terlihat. Debu dan serpihan kecil berjatuhan dari langit-langit, menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Jaka menatap sosok bayangan besar dengan mata merah menyala yang berdiri di depannya, menyemburkan hawa panas yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sesuatu di dalam dirinya memberitahu bahwa makhluk itu bukan sekadar penjaga tempat ini. Ia adalah bagian dari misteri yang telah lama dikubur dalam waktu. Langkah kaki makhluk itu menggema di lorong yang sempit. Setiap hentakannya membuat udara bergetar dan dinding batu semakin retak. Nafasnya berat, mengeluarkan suara geraman rendah yang menembus tulang. Jaka menahan napas, mencoba mencari celah untuk melarikan diri, tetapi lorong itu seakan membawanya pada satu arah saja, ke arah makhluk tersebut. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Siapa kau? Jaka akhirnya bertanya, meskipun suaranya terdengar lebih kecil dibandingkan dengan suara menggelegar yang baru saja ia dengar. Namun, makhluk itu hanya menatapnya dengan mata merah yang berpendar seperti bara api, seolah-olah sedang menilai dirinya. Lalu, dari mulutnya yang berbentuk samar, keluarlah suara berat yang bergema di seluruh ruangan. Aku adalah penjaga rahasia yang tidak boleh diungkap, kata makhluk itu. Suaranya dalam dan menggema seperti guntur di kejauhan. Dan kau adalah orang yang telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Jaka menelan ludah. Aku tidak mengerti, katanya. Meskipun dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan seolah ia memang pernah berada di sini sebelumnya. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang selama ini tertidur, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Makhluk itu melangkah lebih dekat, dan Jaka merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih berat, seakan menekan tubuhnya dari segala arah. Apa yang kau lihat di balik cermin bukan sekadar bayangan, lanjutnya. Itu adalah kebenaran yang telah lama terkubur. Kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya muncul di balik bayangan makhluk itu. Di kejauhan, sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam mulai terbuka perlahan. Cahaya biru kehijauan keluar dari balik gerbang itu, berputar-putar seperti kabut hidup yang bergerak dengan kesadaran sendiri. Jaka menatapnya dengan penuh kebingungan. Apa yang ada di balik gerbang itu? Dan mengapa ia merasa tertarik ke sana? Makhluk itu menggeram rendah. Matanya berkilat marah. Kau tidak boleh masuk ke sana. Suaranya menggema dengan penuh peringatan. Jika kau melangkah melewati gerbang itu, kau tidak akan bisa kembali. Namun, meskipun peringatan itu menggema di pikirannya, Jaka merasakan tarikan yang semakin kuat. Sebuah suara kecil dalam hatinya berkata bahwa ia harus melangkah ke dalam gerbang itu. Bahwa jawabannya ada di sana. Bahwa apa yang selama ini ia cari bukanlah sekadar tentang pasar gaib, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah rahasia yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Tanpa berpikir lebih lama, ia melangkah maju. Makhluk itu mengaum marah dan berusaha menghalangi jalannya. Tetapi seketika, cahaya dari gerbang itu semakin terang, menelan bayangan gelap makhluk tersebut hingga lenyap dalam sekejap. Saat Jaka melewati ambang gerbang itu, ia merasakan tubuhnya seakan ditarik ke dalam pusaran energi yang tak kasat mata. Ruangan di sekelilingnya berubah dengan cepat, dari lorong batu yang dingin menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih luas, lebih terang, tetapi juga lebih asing. Kini, ia berdiri di tengah sebuah tempat yang tampak seperti reruntuhan kuil kuno. Pilar-pilar tinggi menjulang di sekelilingnya, dihiasi dengan ukiran yang serupa dengan yang ia lihat di dinding pasar gaib. Namun, di sini, ukiran-ukiran itu terlihat lebih hidup. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan, seolah mengandung energi yang tidak berasal dari dunia manusia. Di tengah kuil itu, terdapat sebuah altar batu yang megah, dan di atasnya, tergeletak sebuah gulungan kain sutra berwarna hitam pekat. Jaka melangkah maju, merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya, sebuah perasaan familiar yang sulit dijelaskan. Ketika tangannya menyentuh gulungan itu,
Seketika ia merasakan gelombang ingatan membanjiri pikirannya. Ia melihat dirinya, bukan sebagai Jaka yang sekarang, tetapi sebagai seseorang dari masa yang sangat jauh. Ia mengenakan pakaian yang berbeda, berada di tempat yang berbeda, dan yang lebih mengejutkan lagi, ia bukan sekadar pengunjung di pasar gaib itu. Ia adalah seseorang yang memiliki peran penting di sana. Perlahan, kesadaran baru muncul di benaknya. Misteri pasar gaib ini tidak hanya tentang perdagangan antara manusia dan makhluk halus. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sesuatu yang telah lama tersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Dan kini, Jaka tahu bahwa dirinya adalah kunci dari semua itu. Langit di atas kuil kuno itu seakan bergetar. Ditelan pusaran kabut berwarna perak yang berputar perlahan. Di sekeliling Jaka, suasana terasa semakin aneh. Seolah-olah tempat ini bukan hanya sekadar runtuhan biasa, melainkan sebuah ruang yang terjebak di antara dua dimensi. Angin dingin berembus pelan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara dari masa lalu. Namun, suara itu bukan hanya berasal dari satu orang, melainkan dari banyak jiwa yang telah lama terperangkap di tempat ini. Jaka menatap gulungan kain hitam yang kini berada di tangannya. Kain itu terasa lebih berat dari yang seharusnya, seolah mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar benda mati. Ada aura tak kasat mata yang terpancar dari dalamnya, mengirimkan sensasi aneh ke seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, seiring dengan munculnya potongan-potongan ingatan yang mulai kembali dalam benaknya. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema dari kejauhan. "Kau telah menemukan kunci yang selama ini hilang." Suara itu berbicara dengan nada yang penuh wibawa, membuat bulu kuduk Jaka meremang. Ia menoleh, dan di sana, di antara pilar-pilar batu yang menjulang, berdiri sosok berjubah gelap. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya berkilat seperti bintang di malam yang gelap. "Siapa kau?" Jaka bertanya, meskipun di dalam hatinya, ia merasa seolah sudah pernah bertemu dengan sosok ini sebelumnya. Sosok berjubah itu melangkah mendekat, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. "Aku adalah penjaga kebenaran yang telah lama dikuburkan. Dan kau, anak manusia, adalah pewaris dari sebuah takdir yang telah dilupakan oleh dunia." Jaka menelan ludah. "Takdir? Apa maksudmu?" "Aku hanya datang ke pasar gaib untuk mencari jawaban. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu." Penjaga itu menghela napas panjang, lalu mengangkat tangannya. Seketika, udara di sekitar mereka berubah, dan pemandangan di depan mata Jaka mulai berputar. Bayangan-bayangan muncul dari dalam kabut. Bayangan yang menampilkan kejadian-kejadian yang terjadi berabad-abad lalu. Jaka melihat pasar gaib di masa lalu, tetapi bukan sebagai tempat suram yang penuh dengan kesepakatan terlarang, melainkan sebagai sebuah kerajaan yang megah, tempat manusia dan makhluk halus hidup berdampingan dalam harmoni. Namun, harmoni itu tidak bertahan lama. Dalam bayangan yang ditampilkan, Jaka melihat bagaimana keserakahan manusia merusak keseimbangan yang ada. Seorang raja dari dunia manusia berusaha menguasai pasar gaib, menginginkan kekuatan yang ada di dalamnya untuk dirinya sendiri. Ia mengkhianati perjanjian suci antara dua dunia, menimbulkan perang besar yang akhirnya mengutuk pasar gaib menjadi seperti sekarang, sebuah tempat yang dipenuhi kegelapan dan ketakutan. Jaka merasakan dadanya sesak. Jadi, semua ini terjadi karena manusia. Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Penjaga itu mengangguk perlahan. Keserakahan adalah kutukan yang paling kuat. Dan sekarang, kutukan itu telah mengikat seluruh tempat ini dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Jaka menatap kembali gulungan kain hitam di tangannya. Ia mulai memahami bahwa benda ini bukan hanya sekadar gulungan biasa. Ini adalah kunci untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur. Tetapi jika ia membukanya, akankah ia mampu menerima kenyataan yang tersimpan di dalamnya? Penjaga itu melangkah lebih dekat. "Kau punya pilihan, anak manusia. Kau bisa meninggalkan tempat ini dan melupakan semuanya, atau kau bisa membuka gulungan itu dan menghadapi nasibmu." Jaka menatap gulungan itu dengan tatapan penuh kebimbangan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Tetapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berpaling begitu saja. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, untuk menemukan jawaban yang sebenarnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar,
Jaka mulai membuka gulungan kain hitam itu. Saat ia menarik ujungnya, cahaya keemasan melesat keluar, menerangi seluruh ruangan dengan kilauan yang menyilaukan. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara-suara dari masa lalu yang semakin jelas terdengar. Dan saat kata-kata yang tertulis di dalam gulungan itu mulai terlihat, Jaka merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam dirinya. Sebuah perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasakan kesadarannya terangkat ke dimensi lain, membawa dirinya ke dalam pusaran sejarah yang telah lama terlupakan. Saat itu, ia sadar bahwa takdirnya bukan hanya sekadar menemukan pasar gaib. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah menunggu dirinya selama berabad-abad. Dan jawaban yang selama ini ia cari, akhirnya ada di hadapannya. Saat cahaya keemasan dari gulungan kain hitam menyelimuti tubuhnya, Jaka merasakan kesadarannya melesat ke dalam pusaran waktu yang melampaui batas dunia nyata. Ia melihat fragmen-fragmen ingatan dari masa lalu, peristiwa-peristiwa yang telah lama terkubur di balik tabir misteri pasar gaib. Setiap gambaran yang muncul membawa kesedihan dan kehancuran, memperlihatkan pengkhianatan manusia yang mengubah tempat ini menjadi ajang perdagangan gelap antara dunia manusia dan makhluk halus. Tiba-tiba, ia mendapati dirinya berdiri di tengah alun-alun pasar gaib. Namun, pasar itu kini bukanlah tempat yang suram dan penuh bayang-bayang seperti yang ia lihat sebelumnya. Sebaliknya, tempat itu tampak seperti kota kerajaan yang megah, dengan menara menjulang dan jalan-jalan yang dipenuhi pedagang dari berbagai bangsa dan alam. Ia melihat manusia dan makhluk halus berinteraksi dalam harmoni, berdagang tanpa ada rasa takut atau ketidakpercayaan. Namun, harmoni itu tak bertahan lama. Langit mendadak berubah menjadi merah darah, dan suara teriakan mulai menggema di seluruh penjuru pasar. Pasukan manusia yang dipimpin oleh seorang raja berambut perak menyerbu dengan kekuatan besar. Dengan tamak, mereka merebut harta pusaka pasar gaib, menangkap makhluk-makhluk halus yang dianggap memiliki kekuatan istimewa, dan menghancurkan keseimbangan yang telah dijaga selama ribuan tahun. Jaka merasakan hatinya bergetar. Ia kini mengerti bahwa pasar gaib dahulu adalah tempat sakral yang dihormati oleh dua dunia. Namun, karena pengkhianatan manusia, tempat ini berubah menjadi pasar gelap yang penuh kutukan. Jiwa-jiwa yang dulu hidup damai kini terjebak dalam kehampaan, dipaksa untuk terus berdagang di antara batas dunia yang tak lagi adil. Kaulah yang harus memilih. Suara sang penjaga kembali bergema, membawanya kembali ke kesadarannya. Kaulah yang akan menentukan apakah kutukan ini akan berlanjut, atau kau akan mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang. Jaka menatap gulungan kain hitam di tangannya. Kini ia tahu bahwa gulungan itu bukan sekadar benda mati, melainkan kunci untuk membuka kembali gerbang yang telah lama tertutup. Gerbang yang dapat membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap atau justru mengunci mereka selamanya. Jika ia membacakan mantra yang terukir di dalamnya, ia bisa menghancurkan kutukan ini dan mengembalikan pasar gaib ke bentuk aslinya. Namun, ia juga tahu bahwa konsekuensinya sangat besar. Jika ia menghapus kutukan ini, pasar gaib tidak akan bisa diakses lagi oleh manusia yang serakah. Seluruh jejaknya akan hilang dari dunia, dan para makhluk halus yang masih terjebak di sini akan bebas kembali ke alam mereka masing-masing. Namun, sebagai gantinya, ia sendiri mungkin tidak akan bisa kembali ke dunianya. Jaka mengepalkan tangannya. Ia tak boleh ragu. Ia telah melihat kebenaran, dan ia tak bisa membiarkan tempat ini terus menjadi lahan perdagangan gelap yang dimanfaatkan oleh mereka yang tamak. Dengan tekad yang kuat, ia mulai membacakan mantra dari gulungan itu. Kata-kata kuno yang ia sendiri tak pahami mengalir dari bibirnya, mengisi udara dengan kekuatan yang begitu besar. Tiba-tiba, tanah bergetar. Angin berputar-putar liar di sekelilingnya, menciptakan badai cahaya yang menyelimuti seluruh pasar gaib. Jeritan-jeritan terdengar, bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan kelegaan, jeritan jiwa-jiwa yang akhirnya terbebas dari belenggu kutukan. Bangunan-bangunan mulai memudar, lapak-lapak perdagangan lenyap satu persatu, dan pasar gaib yang selama ini tersembunyi di antara batas dua dunia mulai menghilang. Jaka merasakan tubuhnya semakin ringan. Ia tahu bahwa waktunya di sini hampir habis. Sebelum segalanya benar-benar menghilang, ia melihat bayangan sang penjaga berdiri di kejauhan, mengangguk kepadanya dengan tatapan penuh penghormatan. "Engkau telah memilih dengan bijak." Suara itu berbisik di kepalanya. Kini pasar gaib akan kembali ke tempat asalnya, dan keseimbangan akan dipulihkan. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangannya,
dan dalam sekejap, Jaka merasakan dirinya tersedot ke dalam pusaran dimensi yang tak terhingga. Ia tak tahu apakah ia akan kembali ke dunia manusia, atau justru menjadi bagian dari legenda yang baru. Namun, satu hal yang pasti, pasar gaib, dengan segala misteri dan kegelapannya, kini tinggal kenangan yang tak akan pernah bisa ditemukan kembali. Dan saat kesadarannya mulai pudar, ia hanya bisa berharap bahwa keputusannya adalah yang terbaik bagi dunia manusia dan dunia gaib.